Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Clarista Firza Audrey dengan NIM C1C020157 dari Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Jambi. Baiklah, saya akan mempresentasikan hasil tugas saya dari mata kuliah penganggaran yang berjudul Konsep Dasar Penganggaran. Pengertian penganggaran. Definisi penganggaran berbeda dengan anggaran. Penganggaran adalah proses menyusun anggaran atau suatu proses sejak dari tahap persiapan yang diperlukan sebelum dimulainya penyusunan rencana, pengumpulan data dan informasi, pembagian tugas, implementasi dari rencana tersebut sampai pada tahap pengawasan dan evaluasi. Sedangkan anggaran atau budget adalah hasil yang diperoleh setelah menyelesaikan tugas perencanaan atau hasil dari penganggaran tersebut. Beberapa ahli telah mendefinisikan anggaran di antaranya, yang pertama dari Mulyadi pada tahun 2001, merupakan suatu rencana kerja yang dinyatakan secara kuantitatif yang diukur dalam satuan moneter, standar, dan satuan ukuran yang lain yang mencakup jangka waktu 1 tahun. Yang kedua dari M. Navarin pada tahun 2004, anggaran merupakan rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dalam satuan uang untuk jangka waktu tertentu. Yang ketiga dari Garrison, Noren, and Brewer pada tahun 2007, anggaran adalah rencana terperinci tentang perolehan dan penggunaan sumber daya keuangan dan sumber daya lainnya selama suatu periode waktu tertentu. Hubungan penganggaran dengan akunting. Akunting bagi suatu perusahaan merupakan bahasa organisasi atau language of business, artinya dengan akunting orang dapat mengetahui keadaan organisasi. Terdapat 2 laporan keuangan perusahaan pokok, yaitu neraca dan laporan laba rugi. Terdapat beberapa anggaran, yaitu 1. Anggaran operasional adalah anggaran yang bertujuan untuk menyusun anggaran laba rugi. 2. Anggaran laba rugi adalah anggaran berupa daftar yang disusun secara sistematis tentang dapatan, beban, serta laba rugi yang diperoleh suatu perusahaan selama periode tertentu. 3. Anggaran keuangan adalah anggaran yang bertujuan untuk menyusun anggaran neraca. 4. Anggaran neraca adalah anggaran berupa daftar yang disusun secara bersistem tentang harta, utang, modal, dan suatu organisasi pada saat tertentu. Sistem akunting pertanggungjawaban adalah sistem akunting yang dipola terlebih dahulu sesuai dengan tanggung jawab dari setiap bagian dalam organisasi. Penganggaran berkaitan secara unik dengan sistem akunting dalam hal 1. Komponen keuangan dari suatu anggaran yang umumnya disusun dalam suatu format akunting. B. Membandingkan anggaran dengan realisasi, yaitu anggaran dengan realisasi diperlukan data yang dihasilkan oleh akunting keuangan. C. Penganggaran berkaitan dengan akunting manajemen, yaitu berupa akunting harga pokok standar dan akunting penentuan biaya variabel. Perbedaan dalam mencatat. Akunting keuangan mencatat transaksi di masa lalu, sedangkan penganggaran mencatat transaksi di masa mendatang. Fungsi penganggaran, fungsi perencanaan. Perencanaan merupakan salah satu fungsi manajemen dan fungsi ini merupakan dasar pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen lainnya. Fungsi pengawasan. Pengawasan itu merupakan usaha-usaha yang ditempuh agar rencana yang telah disusun sebelumnya dapat dicapai. Fungsi koordinasi. Fungsi koordinasi menuntut adanya keselarasan tindakan bekerja dari setiap individu atau bagian dalam perusahaan untuk mencapai tujuan. Jenis-jenis penganggaran. A. Menurut dasar penyusunan anggaran terdiri dari 1. Anggaran tetap atau fixed budget adalah anggaran yang dibuat untuk satu tingkat satu kegiatan selama jangka waktu tertentu di mana pada tingkat kegiatan tersebut direncanakan pendapatan dan biaya. Kedua, anggaran variabel atau flexible budget, yaitu anggaran yang dibuat untuk berdasarkan pada kegiatan tingkat kegiatan. Prinsip dari anggaran ini adalah bahwa untuk setiap tingkat kegiatan harus terdapat norma-norma untuk kegiatan yang dikeluarkan. B. Menurut cara penyusunan, anggaran terdiri dari 1. Anggaran periodik, yaitu anggaran yang disusun untuk satu periode tertentu, umumnya 1 tahun yang disusun setiap akhir periode anggaran. 2. Anggaran kontinu, anggaran yang dibuat untuk memperbaiki anggaran yang telah dibuat. C. Menurut jangka waktu, anggaran terdiri dari 1. Anggaran jangka pendek atau anggaran taktis,
yaitu anggaran yang dibuat dalam jangka waktu paling lama 1 tahun. 2. Anggaran jangka panjang atau anggaran strategis, yaitu anggaran yang dibuat untuk jangka waktu lebih dari 1 tahun. D. Anggaran persediaan. Anggaran ini memuat tentang persediaan perusahaan dalam periode waktu tertentu. E. Anggaran biaya produksi. Anggaran ini terdiri dari anggaran biaya pemasaran dan anggaran biaya administrasi serta umum. F. Anggaran program merupakan anggaran suatu aktivitas perusahaan yang telah direncanakan dan disusun berdasarkan program utama perusahaan yang berupa jenis produk. G. Anggaran pertanggungjawaban adalah anggaran atas suatu aktivitas yang direncanakan dan disusun berdasarkan pusat pertanggungjawaban yang terdapat dalam perusahaan tersebut. Kesimpulan, suatu anggaran adalah merupakan suatu rencana keuangan periodik yang disusun berdasarkan program-program yang telah disahkan. Bisa juga diartikan, anggaran adalah rencana tertulis mengenai kegiatan suatu organisasi yang dinyatakan secara kuantitatif dan umumnya dinyatakan dalam satuan uang dalam jangka waktu tertentu. Saran. Demikian yang dapat kami paparkan mengenai materi yang menjadi pokok bahasan dalam makalah ini tentang konsep dasar penganggaran. Tentunya masih banyak kekurangan dan kelemahannya karena terbatasnya pengetahuan dan kurangnya rujukan atau referensi yang ada hubungannya dengan judul PowerPoint ini. Saya banyak berharap para pembaca memberikan kritik dan saran yang membangun kepada saya demi untuk menyempurnakan PowerPoint ini. Semoga PowerPoint ini berguna bagi saya pada khususnya juga para pembaca pada umumnya. Baiklah, saya akhiri presentasi saya hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.